Selamat pagi anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali di awal tahun baru ini. Dan kita berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak MEM yang baik, kalian sudah melihat hasil nilai semester 1. Maka nilai yang bagus pertahankan kalau bisa ditingkatkan. Mana yang belum, tolonglah belajar lebih baik, karena kalian belajar hanya beberapa bulan lagi. Nah, anak-anak mengingatkan, tolong kerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk pembelajaran PKN hari ini, maka terlebih dahulu mengingatkan kembali untuk berdoa, maka isi absen mata pelajaran PKN lewat WA, lalu siapkan buku catatan dan buku latihan. Jadi buku itu lanjutkan terus saja dari semester 1. Nah, tugas tolong dikerjakan tepat waktu. Kalau misalnya ada catatan hari itu, kerjakan hari itu juga. Kalau ada tugas praktek, diberikan waktu beberapa minggu, maka tolong kerjakan tepat waktu. Jika tidak dikerjakan tepat waktu, maka kalaupun bagus nanti hasilnya, namun nilaimu paling tinggi hanya batas KKM. Dan yang paling penting, tugas dikerjakan dengan jujur, apalagi saat ulangan. Dan saat mengirim tugas, harus tulis nama lengkap, kelas asal, dan tugas keberapa. Misalnya hari ini, maka tugas pertama. Dan tugas dikirimkan ke WA MEM. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pertemuan pertama PKN kelas 9, Kamis 7 Januari 2021. Bab pertama, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab pertama di semester 2 atau bab 4 di kelas 9, maka diharapkan yang pertama, menghormati dan mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap toleran, santun, jujur, gotong royong, dan peduli dalam menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. 4. Menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut perlu dipupuk dan dipelihara sehingga dapat memperkaya budaya bangsa dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh.
maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat dan kesatuan persatuan dari segenap elemen bangsa, kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beraneka ragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Alat tersebut yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri karena mengabaikan budaya sendiri. Sesama bangsa Indonesia, kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai, dengan memisahkan diri
atau diklaim oleh bangsa lain. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini, maka kalian lihat halaman 98, tugas 4.1, maka tugas itu dikerjakan di buku latihan. Dan hari ini juga dikumpulkan bersama catatan. Nah, anak-anak, untuk mewujudkan persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia, perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan itu adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini tampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat, yang masih dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu adalah 1. Parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya, di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya, biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Yang kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya, di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Yang ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya, di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini, maka tolong tugas dan catatan dikumpulkan hari ini. Terima kasih, selamat belajar, dan selamat beraktivitas. Semoga kita sehat semua. Selamat pagi.